Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan warta berita PTS tanggal 20 November. Seorang pegawai Ditjen Pengembangan Ketenagakerjaan Divisi Utara ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam kantor beberapa hari yang lalu. Seluruh lapisan masyarakat menuduh bahwa Kepala Divisi Seirong telah melakukan perundungan. MOL mengumumkan hasil investigasi pada tanggal 19 bahwa hal ini tidak berkaitan secara langsung dengan perundungan. Namun mekanisme manajemen Kepala Divisi dinilai kurang batas sehingga diturunkan ke posisi non-supervisi dan hasil investigasi tersebut juga memicu kontroversi dari berbagai pihak. Menteri Ketenagakerjaan He Peisan bersama Wakil Menteri Xu Chuansheng membungkuk dalam-dalam meminta maaf kepada publik. Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL yang seharusnya melindungi hak-hak buruh malah dilaporkan ada seorang pegawai Ditjen Pengembangan Tenaga Kerja atau WDA Divisi Utara bunuh diri pada awal November di kantor atas dugaan perundungan oleh atasan di tempat kerja. Meskipun hasil investigasi tidak membuktikan adanya tindakan buli atau perundungan secara langsung, pegawai tersebut dipastikan dibebani terlalu banyak tugas dan lembur untuk jangka panjang. Sementara kelalaian juga ditemukan pada gaya kepemimpinan Direktur Divisi Seirong yang emosional sehingga ia dipindahkan ke unit lain dan diturunkan jabatan ke posisi non-supervisi. 处长的他会有咆哮、侮辱、贬低同仁的这些行为，让同仁精神压力非常的大，甚至也有同仁因为这样子 自己去看心理咨商医生。 Menanggapi dugaan kasus perundungan yang melibatkan MOL, pegawai garis depan di sektor publik serentak mengeluarkan pernyataan penyesalan atas terulangnya insiden perundungan dan mengkritik investigasi internal pemerintah bagaikan pemain yang merangkap sebagai wasit, juga mendesak penerapan UU Keselamatan Kerja bagi pegawai negeri untuk mencegah perundungan di tempat kerja. Wabah influenza kembali memanas. Pusat Pengendalian Penyakit mengumumkan sejak Oktober tahun ini tercatat total 219 kasus influenza parah dan 34 kasus kematian. Keduanya catat rekor tertinggi untuk periode yang sama dalam 10 tahun. CDC mengumumkan sejak musim influenza bulan Oktober tahun ini telah tercatat 219 kasus komplikasi influenza parah, 34 kasus kematian. Keduanya mencatat angka tertinggi untuk periode yang sama dalam 10 tahun dan semua kasus kematian belum menerima vaksinasi influenza. Pekan lalu bertambah 8 kasus kematian influenza, termuda pada seorang wanita berusia 40-an yang memiliki penyakit kronis. Ia batuk selama seminggu dan mengalami gagal napas dan akhirnya meninggal. Seorang pria yang memiliki riwayat aritmia jantung pada bulan Oktober tahun ini saat vaksinasi influenza dan COVID-19 diluncurkan bersamaan, ditemukan tewas pada hari kelima setelah vaksinasi dan dilaporkan sebagai kasus efek samping pasca vaksinasi. Jembatan penyeberangan Shenzhen-Heping Kota Taipei yang telah menunaikan masa tugasnya dan menghadapi masalah ketahanan gempa ditutup dan dibongkar mulai pukul 11 kemarin malam. Namun kelompok pelestarian budaya berkumpul di bawah jembatan dan meminta Pemkot untuk segera menghentikannya. Pemkot Taipei menyatakan kedepannya papan keterangan akan dipasang untuk memperkenalkan sejarah dan melestarikan memori jembatan penyeberangan tersebut. Kelompok pelestarian budaya melingkari jembatan dengan membawa spanduk pada larut malam tanggal 19 untuk memprotes pembongkaran jembatan penyeberangan Shenzhen-Heping yang telah berdiri selama 42 tahun di kota Taipei. Mereka meminta pembongkaran dibatalkan dan menyerukan agar wali kota Jiang Wang-an tidak menjadi jagal budaya. Pada tanggal 19, Departemen Kebudayaan Taipei mengumumkan jembatan Shenzhen-Heping tidak memiliki nilai aset budaya sehingga menutup jembatan dari tanggal 19 hingga 30 dan memanfaatkan waktu jam 11 malam hingga keesokan hari jam 6 pagi untuk melakukan pembongkaran. Saat alat berat didatangkan, kelompok pelindung jembatan merasa tidak puas dan merasa disergap. Proses pembongkaran resmi dimulai, namun kelompok pelindung jembatan menyebutkan banyak pelanggaran UU Keselamatan Kerja di lokasi dan tidak ada pemantauan kerja oleh kantor konstruksi baru sehingga berencana mengajukan pengaduan. Namun juga terdapat warga pendukung di lokasi yang percaya jalan akan menjadi lebih aman untuk bersepeda setelah pembongkaran. 在有时候桥墩视线的阻挡下，就是它可能会压缩到一点点自行车跟行人的空间。 Berhubung jembatan telah melampaui usia pakai dan dinilai tidak memenuhi standar ketahanan gempa, Departemen Transportasi Taipei mengungkapkan adanya keperluan membongkar dan menggantikan dengan jalan yang lebih ramah bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda. Departemen Pekerjaan Umum atau PWD Taipei menambahkan mereka berencana memasang papan informasi sejarah jembatan Shenzhen-Heping untuk melestarikan ingatan kolektif masyarakat. Kemarin terjadi perseteruan tegang di kota Taipei dan Kaohsiung. Seorang pengemudi sindikat penipuan berusaha kabur dan menabrak polisi saat diperiksa di kota Taipei.
polisi melepaskan 11 tembakan dan akhirnya menangkap pelaku. Sedangkan di Kaohsiung, polisi sedang memeriksa kendaraan yang parkir sembarangan ketika pengemudi melaju cepat untuk melarikan diri dan menyebabkan 2 polisi terseret beberapa meter. Polisi bersenjata mengepung sebuah mobil putih, namun pengemudi berusaha melarikan diri. Polisi distrik Nehu Taipei pada tanggal 19 menelusuri data informan dan menuju Wenhurut untuk memeriksa tersangka. Karena ditolak untuk diperiksa, dalam keadaan darurat polisi melepaskan 11 tembakan beruntun ke ban mobil. Polisi Kaohsiung menghentikan mobil yang parkir sembarangan, namun pengemudi menolak turun dari mobil untuk diinterogasi, malah menancap gas berusaha melarikan diri. Dalam prosesnya, 2 polisi sempat terseret beberapa meter. Akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku dalam waktu setengah jam dan menemukan heroin dan narkoba lainnya. Iguana hijau merajalela di wilayah sentral dan selatan. Lebih dari 24.000 diantaranya telah ditangkap di Pingtung tahun ini, dan populasinya mulai merambah ke area perkotaan, seperti kota Tainan. Akhir-akhir ini dilaporkan, berhubung anggaran penangkapan telah habis, Pemkop melarang perusahaan menangkap iguana tanpa izin. Perihal kesangsian yang ditimbulkan, Departemen Pertanian Pingtung mengklarifikasi bahwa mereka hanya mengingatkan semua pihak untuk mematuhi aturan pemberantasan terkait. Pengendara yang berhenti di lampu merah menoleh ke belakang melihat iguana berkeliaran dengan bebas di jalan raya. Pada pagi hari tanggal 17, warga menyaksikan iguana melintasi Mingsan Road di kota Pingtung dan merangkak menuju Sungai Wannian. Populasi iguana yang meledak di sepanjang pantai dan sekitar Sungai Kaohping telah meluas ke area perkotaan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Kabupaten Pingtung telah mengalokasikan anggaran tahunan untuk melakukan penangkapan, namun tidak pernah berhasil memusnahkannya. Tak hanya Pingtung, Tainan juga diserbu pasukan iguana. Jumlah iguana yang ditangkap di Tainan tahun ini melebihi 10.000 ekor. Setengahnya ditangkap di Kelurahan Taja Rente, tapi belakangan ini tersebar sebuah dokumen pemerintah di medsos menyebutkan anggaran penangkapan telah habis dan melarang pemburu tak berizin untuk menangkap iguana. Hal ini menimbulkan kesangsian di kalangan masyarakat. Departemen Pertanian menjelaskan dokumen tersebut hanya mengingatkan pemusnahan spesies asing harus memenuhi peraturan tertentu. Namun berhubung anggaran penangkapan sebesar 2,2 juta dolar Taiwan telah habis pada pertengahan September, Pemkot telah menggunakan dana cadangan kedua untuk memproses kontrak dan menegaskan akan bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam upaya pemusnahan iguana. Para pemirsa sekalian, sekian modal berita dari PTS. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.